Hai Sobat GO, apa kabar? Sobat GO, coba deh kalian perhatiin HP yang kalian punya. Terus coba deh kalian sebutin negara mana penghasil merek HP kalian. Korea, Amerika, atau mungkin China? Kok bisa ya barang-barang itu masuk ke Indonesia? Tentu aja bisa, kan ada yang namanya perdagangan internasional. Penasaran? Let's go, kita bahas. Jadi sebenarnya apa sih perdagangan internasional itu? Gampangnya gini deh, perdagangan internasional adalah aktivitas jual beli barang dan jasa yang terjadi antara satu negara dengan negara lainnya. Bisa dibilang dengan adanya perdagangan internasional ini, kita jadi bisa menikmati barang-barang dari luar negeri yang nggak bisa kita produksi di negara kita. Tapi emangnya sepenting apa sih perdagangan internasional buat kita? Pertama, Sobat GO jadi punya beragam pilihan barang. Misalnya nih, Sobat GO lagi pengen sepatu. Kalian bisa pilih mau brand sepatu produksi Amerika atau dari Jerman. Kalau gak ada perdagangan internasional, ya pilihan kalian cuma terbatas di produk lokal saja. Yang kedua, perdagangan internasional punya dampak yang sangat besar terhadap perekonomian. Dengan adanya kegiatan ekspor dan impor, negara kita bisa menghasilkan pendapatan dari devisa, pajak, dan bea cukai yang bisa digunakan buat ngebangun infrastruktur, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Sobat GO, kalian sadar gak sih? Ternyata banyak loh barang-barang kita yang diimpor dari luar negeri, kayak beras, buah-buahan, bahkan sampai produk kecantikan. Ditambah lagi, sekarang kita bisa belanja dengan mudah lewat aplikasi belanja online, sama kayak aku. Tapi meskipun perdagangan internasional punya banyak manfaat, ada juga dampak negatif yang nggak bisa kita abaikan. Sobat GO, tahu apa aja dampak negatifnya? Pertama, pengaruh terhadap pekerja lokal. Sobat GO, bayangin deh, kalau banyak barang dari luar negeri yang masuk, produk lokal bakal kesulitan bersaing. Hasilnya, akan banyak pabrik juga yang tutup, dan akhirnya akan banyak juga orang yang kehilangan pekerjaannya. Sedih deh jadinya. Yang kedua, ketimpangan ekonomi dan kesenjangan. Perdagangan internasional juga bisa memperburuk kesenjangan ekonomi antara negara kaya dan juga negara miskin. Negara kaya biasanya lebih kuat dalam hal teknologi, modal, dan juga infrastruktur. Jadi, mereka bisa memproduksi barang lebih efisien dan murah. Sementara itu, negara-negara miskin seringkali terjebak dalam ketergantungan pada ekspor bahan mentah yang harganya bisa sangat fluktuatif. Yang ketiga, ketergantungan pada negara lain. Misalnya nih, kalau negara kita mengimpor hampir semua barang elektronik atau kebutuhan pokok dari negara lain, kita jadi sangat bergantung pada mereka. Kalau tiba-tiba nih ada masalah di negara pengirim, kayak krisis ekonomi atau bencana alam, kita bisa kekurangan barang-barang yang kita butuhkan. Waduh, bahaya nih. Nah, kalau udah tahu ada dampak negatifnya, kita harus gimana? Untuk mengantisipasinya, kita bisa menerapkan beberapa kebijakan, kayak memberlakukan sistem kebijakan perdagangan internasional, yaitu dengan menerapkan tarif bea masuk, membatasi kuota barang impor yang masuk ke negara kita, mengembangkan iptek, dan memberikan subsidi kepada industri dalam negeri. Gimana? Paham kan? Jadi, meskipun perdagangan internasional itu penting dan membawa banyak manfaat, ada beberapa hal negatif yang harus kita pertimbangkan juga. Yang penting adalah kita perlu menyadari gimana perdagangan internasional bekerja dan bagaimana itu memengaruhi ke kehidupan kita. Yuk kita jadi konsumen yang cerdas dan bijak sambil tetap mendukung produk lokal kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya teman-teman, biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Kalau teman-teman punya ide lainnya, boleh komen-komen di bawah ya. Sampai jumpa, dadah! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.